Pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sehat semua toh? Sehat. Usubun ada? Usubun ada. Semuanya lengkap? Lengkap ya? Oke. Sebelum Pak absen itu, Pak minta satu orang untuk maju berdoa dulu. Silakan, sempurna. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara adil dan terbuka. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sepanjang masa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pak absen dulu ya. Aldrianro Nongjano. Tarulawe. Yohanes Vikalis Juang. Yohanes Abalik. Yosef Ferdianus Doa. Nah, sebelum Pak memulai pembelajaran hari ini, Pak ingin kita mengulangi kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang pertama tidak menggunakan handphone di jam pembelajaran. Yang kedua rajin sekolah. Yang ketiga di dalam kelas jika ada pertanyaan atau ingin bertanya wajib ketuk dan bertanya dan menjawab. Tujuan pembelajaran hari ini itu tentang menentukan jenis-jenis sumber energi pada kendaraan ringan. Nah, sebelum masuk di jenis-jenis itu, Pak ingin membuat satu pertanyaan yang mungkin seperti biasa kalian menjawab. Di depan kalian ini ada di dalam botol, 2 botol dan ada satu benda. Ini benda namanya apa? Baterai. Baterai. Ini yang digunakan untuk apa ini? Sebagai sumber arus listrik. Ya, benar. Ini adalah sumber. Berarti kita sudah tahu bahwa ini sumber. Nah, ini tangan kanan Pak, tangan kiri Pak. Ini apa? Bahan bakar solar. Bahan bakar ini benar. Ternyata ini tidak salah. Diesel atau solar. Kalau ini, silakan. Bensin. Apakah mereka bertiga ini merupakan sumber energi? Ya, benar. Ini sumber energi listrik, ini sumber energi untuk konversi dengan mesin berbahan bakar minyak. 3 itu. Sebelum kita memulai, kita post test dulu. Pak langsung bagi ya. Jangan lupa tulis nama ya. Supaya Pak bisa tahu untuk menentukan. Ya. Sudah? Silakan. Untuk kelompok 1 dari hasilnya Gregorius Alfonso. Silakan duduk. Paulus Nggala, Juan Pablo, Mikael Farel, Juan Kedong, Yohanes Zaverinus Usubun. Silakan, itu kelompok 1 ya. Krisantus Sani, kelompok 4. Afriski Deo, Inosius Woda, Franciscus Kauso, Yohanes Balik.
Silakan duduk. Pak, lihat semua tidak fokus lagi nih. Masih semangat tidak? Kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Silakan semuanya berdiri. 2, 3. Silakan duduk. Ya, kita masuk di materi. Tapi materi ini Pak sajikan dulu videonya ya. Tolong konsentrasi ya. Baik. Nah, tadi di dalam video itu, walaupun Pak sedikit sibuk untuk mempersiapkan, di sini dia ada katakan ICE. Hal yang menarik, ICE. Apa itu ICE? Ada yang tahu? Tadi disebutkan internal. Sedangkan Deo katakan eksternal. Berarti ada dua jenis. Nah, yang jadi masalah adalah Deo katakan terjadinya polusi udara dan merusak infrastruktur lingkungan. Kita lanjutkan ya. Sudah dapat topik 1 dari pojok. Titik masalahnya yang tadi dari video tadi kita menemukan dari hasil pembakaran, dari hasil pembakaran di sini ya. Itu yang menyebabkan terjadinya polusi udara dan menimbulkan gas rumah kaca. Nah, dari hasil ini yang menandakan atau menjadi sumber awal terjadinya masalah. Nah, di sini di pelajaran ini Pak ingin kalian duduk diskusikan mencari menganalisa masalah-masalah yang ada pada materi ini. Ya. Kita sudah dapatkan masalah yang pertama untuk kita jadikan referensi. Nah, ini kalian bisa lihat. Polusi dari mesin konversi energi kendaraan ringan, mesin konversi energi pada kendaraan ringan seperti mobil, motor, merupakan jantung sistem transportasi modern. Namun, penggunaan mesin ini juga menimbulkan masalah polusi yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Rasakan tidak saat ini kalian merasa panas di jam 8 pagi? Panas kan? Nah, itu merupakan efek daripada polusi udara. Polusi udara itu dihasilkan dari mana? Dari karbon dioksida dari mesin konversi energi. Definisi dan jenis-jenis mesin konversi energi. Mesin konversi energi adalah sistem yang mengubah energi kimia dan bahan bakar menjadi mekanik. Motor, mesin yang ada di dalam kendaraan itu merupakan jenis daripada konversi energi. Mesin pembakaran internal maupun mesin hibrida. Nah, ini mesin hibrida menghubungkan mesin IC dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Nah, disinilah yang kita akan mengulas masalah-masalah apakah benar mesin hybrid ini tidak ada dampak ataukah ada tapi sedikit. Apakah mesin pembakaran internal ini dampaknya sangat besar atau tidak? Ya. Terus kita melihat lagi apakah secara infrastruktur ketersediaannya sumber daya ada tidak dari kedua sumber energi ini? Pak lanjut ya. Nah, kita bisa lihat sumber polusi dari mesin konversi energi kendaraan ringan. Yang pertama di sini polusi karbon monoksida. Yang kedua oksida nitrogen atau NOx. Yang ketiga karbon dioksida dan partikel padat. Di pelajaran ini Pak akan membagikan kalian LKPD untuk kalian kerjakan
menganalisis masalah yang Pak sediakan di dalam LKPD. Silakan ketua kelompoknya, silakan. Ketua kelompok dan wakilnya silakan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Di sini. Silakan scan di barcode yang Pak kasih itu sudah kalian dapatkan materi. Ada yang ingin bertanya kepada Pak, silakan ketuk meja dan panggil Pak ya. Mesin listrik konvensional tentunya menggunakan bahan bakar untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Maka dia punya hasilnya tidak, yang pertama tuh ada bunyi tidak mesin listrik? Tidak kan? Tidak kan? Nah, kalau mesin diesel, mesin bensin. Nah, kalau dari tinjauan itu berarti ada dampak tuh. Baik dari suara, baik dari polusi yang asap yang dihasilkan. Kalau mesin listrik ada tidak? Kan tidak. Lanjutkan sudah. Tidak. Mana pertanyaan? Apa saja faktor harus dipertimbangkan dalam memilih sumber energi? Harus daya yang ngecas dia itu kan besar. Di rumah Pak punya tidak memiliki daya casnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dari mobil itu. Maka sama juga. Lebih baik Pak memilih sumber daya yang ada. Contohnya apa? Mobil berbahan bakar minyak, dalam kategori bisa bensin, bisa diesel. Nah, itu faktor-faktor yang menentukan. Ya, silakan. Ada tidak? Tentunya ada. Yang pertama, kalau kita jalan di jalan tuh kebanyakan kalau mobil diesel suka mengeluarkan asap warna, itu punya dampak. Baik, kalau begitu Pak minta semuanya maju untuk presentasi. Sekarang dari kelompok 1 silakan mempresentasikan. Kelompok 4 silakan maju. Kelompok 1 2 orang mewakili. 2 orang mewakili. Dari sini siapa dengan siapa? Maria sama wakilnya. Ketuanya. Ya? Oke, silakan. Silakan kelompok 1. Pagi. Jelaskan bagaimana proses konversi energi daripada kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar. Bandingkan dan klarifikasikan kendaraan hibrid dengan kendaraan diesel dari segi efisiensi energi dan dampak lingkungan. Dampak lingkungan lebih tinggi karena emisi gas berbahaya. Silakan lanjut kelompok 3. Pagi, dan teman-teman. Pagi. Kenalkan nama saya Franciscus Firdaus. Kendaraan listrik menghasilkan emisi nol selama operasional, namun dampak lingkungan tergantung pada cara produksi listrik dan hidrogen. Sekian dari saya. Silakan lanjutkan yang kelompok 4. Silakan kita semuanya memberikan aplaus kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk. Dengan kalian duduk, kita melanjutkan pertanyaan atau biasa kita sebut dengan umpan balik. Ya, 4. Silakan bertanya kepada kelompok. Ya.
Silakan berdiri. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa perbedaan antara sumber energi fosil dan energi terbarukan pada kendaraan ringan? Baik, dia menanyakan apa perbedaan. Ya, betul ya. Perbedaan antara fosil dengan energi terbarukan. Berarti dia menanyakan tentang sumber energi. Ada yang mau menanggapi? Silakan Ilham. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sumber energi fosil berasal dari bahan bakar yang terbatas dan tidak dapat diperbarui seperti bensin dan diesel. Sumber energi terbarukan berasal dari sumber yang dapat diperbarui seperti listrik dan hidrogen. Baik, berarti energi fosil itu dia sudah jawab, terbatas. Kalau energi apa tadi? Terbarukan itu dapat diperbaharui. Ya, betul ya. Contohnya seperti yang ada di kita punya kabupaten ini, energi solar itu, energi matahari itu masuk di dalam energi terbarukan. Kelompok 3. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa dampak lingkungan dari kendaraan berbahan bakar diesel dibandingkan dengan kendaraan listrik? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Kesan Sani. Perbedaan dari mesin kendaraan diesel dan kendaraan listrik, yaitu yang pertama, kendaraan diesel menghasilkan emisi gas buang yang padat atau kaca dan polusi udara yang tinggi. Polusi udara yang. Sedangkan kendaraan listrik menggunakan sumber energi terbarukan dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Berarti kesimpulan daripada sahabat Nong Sade, emisi diesel itu, Pak bantu jawab ya. Emisi gas diesel itu dampaknya pada rumah kaca itu tinggi, gas rumah kacanya tinggi. Kalau energi terbarukan ya, Pak ambil punya kesimpulan itu rendah. Sudah begitu dia punya jawaban yang saya tangkap dari Nong Sani. Ya, oke, silakan duduk. 2 ke 3, silakan. Nama siapa? Mewakili kelompok mana? Ya, silakan. Mengapa kendaraan hybrid lebih efisien dalam penggunaan energi dibandingkan kendaraan konvensional bahan bakar fosil? Mengapa kendaraan hybrid lebih efisien daripada kendaraan konvensional? Pertanyaan ke kelompok 3, silakan. Kendaraan hibrid menggunakan kombinasi mesin, pembakaran internal dan motor listrik, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan memanfaatkan energi yang biasanya terbuang seperti saat pengereman. Terima kasih. Ya, sudah jelas dia punya jawabannya. Kendaraan hybrid lebih menggunakan kombinasi mesin, listrik dan bensin. Sudah jelas Baik. Pertanyaan selanjutnya. Baik, waktu kesempatan yang diberikan dari Pak. Saya dari kelompok 1 untuk menanyakan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lukas Finolotu. Saya akan mau bertanya, sebutkan 2 keuntungan menggunakan kendaraan listrik dibandingkan kendaraan bahan bakar bensin. Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Mikael Falusiban Kedang. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, emisinya 0. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang. Yang kedua, efisiensinya tinggi. Kendaraan listrik lebih efisiensi dalam mengonversi energi menjadi gerak dibandingkan kendaraan bensin. Sudah cukup. Berarti ada 2 keunggulan daripada mesin listrik. Apa saja keunggulannya? Yang pertama, emisi gas buang tidak ada sama sekali, atau kalau kita di BMKG itu biasanya ada tes polusi udara atau dampak lingkungan, itu ada dia punya labnya khusus ya.
tidak ada emisi gas buang. Berarti bagus. Yang kedua, dia punya konversi energinya, ya kan? Tadi bicarakan konversi energi listrik dari ini tidak ada pembakaran. Sudah? Jelas ya? Dengan demikian umpan balik kita sampai di sini, ternyata kalian bisa menganalisis sampai sejauh itu. Silakan beri tepuk tangan dulu. Saya juga ikut tepuk tangan. Di antara kalian ada yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan Mas Subun. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kendaraan berbahan bakar fosil atau bensin dan diesel cenderung menghasilkan emisi tinggi. Sedangkan kendaraan listrik dan hybrid menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan emisi rendah. Pemilihan sumber energi dipengaruhi oleh faktor efisiensi, biaya, ketersediaan, infrastruktur, dan dampak lingkungan. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari anak kita Usubun, anak teman. Begitu kesimpulan dia tuh tentang pembelajaran hari ini tuh kendaraan bahan bakar fosil itu jenisnya bensin, apalagi diesel, apalagi itu bukan masuk di dalam golongan energi fosil. Kalau fosil itu ada gas, ada listrik, ada diesel. Tadi dari kesimpulan Usubun. Kalau hybrid berarti itu ada kendaraan penggabungan antara mesin listrik maupun bensin atau diesel. Nah, kalau hybrid ada bensin atau diesel. Nah, kalau di gas juga ada. Di mesin listrik ya full elektrik. Itu berarti dia hanya menggunakan sumber arus murni dari listrik. Sistem charger. Konversi listriknya langsung dengan listrik. Listrik dengan listrik apakah terjadi konversi? Tidak. Tidak terjadi. Karena dia masih searah. Kalau bensin terjadi tidak? Diesel terjadi tidak? Diesel terjadi. Kalau diesel punya sistem konversinya menggunakan sistem tekanan kompresi. Kalau mesin bensin di situ ada loncatan bunga api, ada kompresi, ada bahan bakar. Maka ini dinamakan siklus konversi energi. Maka kita katakan di sini terjadi konversi energi. Kalau listrik dengan listrik berarti no. Tapi kalau dari energi listrik menjadi energi kinetik, berarti di situ menjadi sebuah konversi. Ya, kalau di situ menggunakan energi gas LNG, maka di situ dikonversikan menjadi energi. Berarti di situ terjadi konversi tidak dari energi gas menghasilkan energi gerak. Terjadi karena dari energi gas dirubah jadi panas, panas dirubah menjadi kinetik. Ya, oke, itu kesimpulan dari Pak kepada kalian pembelajaran hari ini. Ya, nah untuk kita pembelajaran hari ini untuk kita bisa lebih bersemangat, Pak, sekali lagi ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besar kepada kalian. Silakan kita bangun, kita ice breaking sedikit. Yang lebih semangat Pak ulangi ice breaking yang tadi. Satu. Dua. Tiga.
Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Sebelum Pak menutup pembelajaran hari ini, Pak ingin mengumpulkan LKPD yang ada di kalian, dan Pak juga akan memberikan tes formatif. Ya. Sanik, silakan. Bukunya silakan ditutup. Pak kumpul buku ya. Baik. Silakan kumpulkan. Kita sudah sampai pada tujuan pembelajaran dan Pak anggap selesai. Maka daripada itu, Pak harapkan pembelajaran hari ini juga dan pembelajaran kali lalu tentang klasifikasi, harap kalian belajar dengan serius, sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Bagaimana pelajaran jenis-jenis sumber energi hari ini? Baik. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Gembira tidak? Pak minta waktu sebentar untuk kita bisa mengembalikan meja bangku ke tempatnya masing-masing. Kalau belajar, jangan lupa menghayati. Kalau belajar, jangan lupa menghayati. Kalau menghayal, jangan lupa kerjakan. Artinya apa? Jangan hanya menjadi imajinasi di dalam otak kalian saja. Mari, kalau sudah belajar, mari kita sama-sama meraih kesuksesan. Ya, materi berikut, di pertemuan berikut kita akan praktek di bengkel. Langsung mengenal tentang komponen-komponen daripada konversi energi. Nah, sampai di sini Pak rasa materi hari ini cukup untuk kita semua. Sekarang Kevin maju ke depan, berdoa ya. Semuanya diharapkan untuk bersiap. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan semuanya beranjak berdiri untuk istirahat. Istirahat. Ayo, dua tangan, semangat. Oke, semangat.